Itu sehari untuk saat ini rata-rata di angka 800 sampai 1 juta, Mas. Ini dicek kepanasannya dulu. Soalnya kalau terlalu panas nggak jadi juga. Kalau udah apa? Udah bisa di ini kalau gimana? Nah ini kalau cepat gitu menguapnya itu berarti udah siap untuk dituang adonan. Seperti itu takarannya satu sendok, Mas. 1 sendok tadi ya. Nggih. Itu untuk muter-muternya susah nggak sih? Oh kalau belajar sendiri sulit, Mas. Saya dulu sampai 3 bulan apa ya baru lancar itu. Padahal Tapi ibaratnya cuma muter. iya, padahal cuma muter aja kelihatannya. Tapi kalau saya training orang itu 3 hari udah bisa, Mas. Mas, ini untuk adonannya seperti apa sih? Oh, ini adonannya itu sebenarnya ada di apa warung-warung sekitar kita. Oh, jadi Kayak bahannya itu mudah didapat. Bahannya udah didapat dan harganya itu nggak fluktuatif, nggak naik turun, Mas. Justru cenderung standar. Oh, kayak gini. Ya. Ini dari bikinnya di rumah. Ini ada campuran gula, tepung terigu, pakai tepung beras, terus dikasih vanili. Ini kalau sehari itu bikin berapa ini adonan? Kalau di Ini lapak? mungkin ada 3 sampai 4 toples, Mas. Oke. Padahal satu toples itu berapa kilo? Satu toples ini kalau yang segini ini 5 mungkin ya. 5 kilo. Jadi ini udah siap dikasih topping ya? Siap dikasih topping. Wajannya ini ukuran berapa? 30 cm, Mas. 30 cm. Waktu dulu itu beli berapa ratus ribu? Ini satunya tuh 400, Mas. 400. Iya. Kalau coklatnya yang dipakai coklat apa? Gimana? Coklatnya yang dipakai coklat apa? Ini merek Collins, Mas. Oh, Kalau topping ada koko crunchy. nah ini Ya. boleh lihat nggak Mas? Oh ini. Nah. Terus kita juga ada pakai pisang. Wah mantap ini. Pisang, terus keju, apalagi kejunya itu ada varian keju berlimpah. Itu kejunya pasti banyak sekali udah. Pakai keju apa? Ini kejunya pakai wincis, Mas. Oh, Ya. banyak banget Mas. Ya, ini kalau pembeli lainnya juga segini, Mas. Makanya nama variannya itu varian keju berlimpah. Nah ini untuk harga berapa nih Mas? 10.000 ini, Mas. Yang ini 10.000. 10.000 aja. Ya, murah terjangkau ini ya. Kejunya melimpah ya. Kalau tandan udah matang gimana Mas? Pinggir-pinggirnya kecoklatan. Terus kasih apa Mas? Susu ini, Mas, susu kental manis. Saya makanya pakai konsep box gini, Mas. Itu karena modal awalnya sedikit, Mas. Sedikit ya? Bahkan 1 juta itu nggak nyampe. 1 juta nggak nyampe? 1 juta nggak nyampe. Jadi saya cuma pakai kayu-kayu bekas itu, tak bikin box, terus kompornya pakai kompor yang ada di rumah. Jadi modal mungkin sekitar 500 ribuan apa ya. 500.000 ya? Itu cuma untuk beli loyang sama adonan pertama sama selai-selai. Berarti 500.000 itu udah siap jualan itu waktu itu? Udah siap jualan waktu itu. Dengan kemampuan seadanya, saya berani diri untuk langsung jualan. Karena butuh juga sebenarnya. Modal itu pinjem istri, Mas. Pinjem Iya. istri? Iya. Jadi sebelumnya saya itu usaha kebab sama bawang kawi. Nah, tapi waktu itu nggak jalan di daerah Sedayu. Setelah itu nggak jalan, saya mikir lagi apa ini yang mau dibuka lagi. Akhirnya kepikiran untuk krepes ini. Ya, Dan alhamdulillah sekarang jalan ya. alhamdulillah jalan. Sekarang Jadi- udah ada 3 cabang, Mas. Modal dari mana tadi? Pinjam apa? Pinjem istri, Mas. Iya. Udah Iya. dikembalikan belum? Wah, udah ya. Alhamdulillah. Balik modalnya itu cepet nggak? Oh, kalau yang 500.000 itu cepet sih, Mas. Alhamdulillah itu 3 harian apa ya itu udah tak balikin uang guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perkenalkan nama saya Reza Anjasmika Hidayatullah. Saya jualan box krepes. Jualannya di mana? Jualannya di daerah Nggatak. Ada 3 ya, teman-teman. Daerah Nggatak, terus daerah Kasian sama daerah PGRI. Monggo mampir. Dari dulu usaha sih, Mas. Dari dulu Sempat usaha? ganti-ganti beberapa usaha juga. Pas itu karena kuliah juga ya, jadi belum bisa bagi waktu, akhirnya berantakan semua. Oh, kuliah juga. Ya. Kalau sekarang udah lulus belum kuliahnya? Alhamdulillah nggak lanjut kuliah. Kenapa alasannya? Mungkin saya dari dulu sukanya apa ya, bisnis sama suka jualan. Jadi waktu kuliah pun saya pikirannya tuh pengen jualan terus gitu.
sekarang itu ya. sampai sekarang. Kalau ini tuh sebenarnya ada yang ngajarin, ada teman saya di Sedayu itu ngajarin resep tuh dari sana juga diajarin juga, tapi setelah itu dikembangin sendiri juga. Ya. Saya uniknya tuh langsung jualan. Langsung jualan. Ya, jadi walaupun bikin krepesnya itu belum sempurna, belum jadi, itu saya langsung nekat untuk jualan. Langsung jualan gitu ya. Di setiap ada yang beli, saya disclaimer dulu mas. Jadi mohon maaf ini mungkin bentuknya kurang bagus, tapi insya Allah rasanya enak gitu. Alhamdulillah pelanggan balik lagi, cocok bilang. Modal harian. Modelnya itu mungkin sampai untuk sekarang ini mungkin sekitar 200-an mungkin ya. Sehari? Sehari. Itu di semua cabang. Ada berapa cabang mas? 3. Ada berapa karyawan mas? Alhamdulillah udah 3. Udah 3 Baru ya? 3 nih. Baru 3. Target saya di setiap kecamatan tuh ada lah. Amin ya. Amin. Soalnya ini aja kan di area Kasihan aja saya udah ada 3. Jadi menurut saya nanti di setiap kecamatan ada tuh insya Allah bisa lah. Oke. Nah mas, ini mohon maaf nih mas ya. Iya. Kalau omsetnya mas, Iya. dari semua cabang itu sampai berapa juta sehari mas? Itu sehari untuk saat ini rata-rata di angka 800 sampai 1 juta mas. Itu untuk satu hari? Satu hari. Dari semua cabang Dari ya? semua cabang. Itu dari modal 200 ya? Ya mungkin 200 sampai 400-an mungkin ya. Belum sama gaji karyawan juga. Coklat, green tea, Ada green juga. ada taro juga, sama ada Oreo, strawberry sama blueberry juga. Yes, komplit ya. Komplit ini menunya. Yang paling best seller yang rasa apa mas? Best seller itu coklat keju mas. Yang coklat keju ya? Iya, soalnya setiap ada pembelian coklat keju tuh kejunya berlimpah mas. Pasti sampai munduk-munduk gitu. Ini yang rasa apa mas? Ini green tea mas. Berarti untuk satu porsinya harga berapa? Sama? Ini green tea keju 10.000 juga mas. Berarti harga mulai dari berapa mas? Dari 2.000 mas. Oh, ada yang 2000? Ada yang 2.000. Itu Oh, yang varian 2000 kecil. yang- Iya, karena dulu jualan di SD. Waktu dulu jualan di SD dijual 5.000 itu kemahalan untuk pasar SD. Makanya terus saya kasih harga yang 2.000-an juga. Orang yang suka usaha itu pasti pernah diremehin mas. Bagi saya kan apa ya, sering gonta-ganti usaha toh. Jadi kesannya orang-orang tuh nggak konsisten lah, terus apa sering gonta-ganti usaha, nggak tekun gitu. Padahal ya saya sendiri realistis aja kan mas. Jadi usaha yang sekiranya tidak prospek, nggak meyakinkan, nggak apa ya, balik modalnya kurang cepet gitu, itu saya tinggalin mas. Jadi saya langsung nyari peluang usaha baru yang lebih prospek, yang lebih mudah juga, dan banyak aspek sih mas. Jadi namanya diremehin itu pasti pernah. Yang penting kita itu fokus sama tujuan aja. Dulu pernah tuh saya nyoba jualan di suatu tempat itu, saya dari pagi sampai sore itu nggak laku sama sekali mas. Nggak laku sama sekali? Nggak laku sama sekali. Tapi di situ saya bisa dapat pelajaran kalau buka usaha, apalagi di pinggir jalan itu jangan sampai menyendiri mas. Jadi sekitarnya itu harus ada yang jualan juga. Jadi biar ada daya tariknya, juga ada apa ya, biar kenotis lah sama orang yang lewat gitu. Pas itu karena saya udah ada usahanya, saya nyari tempat baru mas. Ya, bukan ganti usaha, tapi waktu itu saya nyari tempat baru. Kalau menurut saya pribadi, nggak boleh punya alasan sih mas. Maksudnya? Ya. Jadi kadang-kadang kan orang mau buka usaha itu pasti ada aja kan alasannya itu. Betul. Nah, itu harus dihilangin. Gimana caranya biar alasan itu nggak ada. Jadi apapun alasannya itu harus tetap maju, ngelangkah, berani buka mas. Ya kan nggak ada yang tahu mas kalau belum dicoba. Makanya itu berani dulu, nyoba dulu, lihat pasar gimana. Misalkan bagus ya lanjut, nggak bagus ya evaluasi mas. Gitu. Yang penting harus berani dulu, terus
Kalau saya megangnya cuma berani sih mas. Harusnya ya, apalagi masih muda tuh nggak boleh gengsi mas. Gengsi itu kesekiankan dulu lah, dibuang dulu gengsi itu. Baru nanti udah punya uang kita bisa bergengsi gitu. Nah, harapan dari usahanya ini nantinya pengennya seperti apa? Kalau saya pengennya, karena niat awal saya buka cabang ini untuk bantu orang, ada orang yang terbantu apalagi yang udah berkeluarga, saya tuh pengennya tuh bisa bantu lebih banyak orang lagi mas. Ini kalau Mas Reza umur berapa nih Mas? Saya masih 25 mas. 25 ya. Single udah keluarga ya? Udah berkeluarga alhamdulillah. Putranya berapa? Anak satu. Umur berapa? 1 tahun. Jadi saya buka usaha ini tuh selisih 2 minggu setelah anak saya lahir mas. Jadi ya mungkin alhamdulillah rezekinya juga. Rezekinya anak gitu. Kalau di sini itu dari jam 5 sampai jam 12 malam. Liburnya kalau di sini ini hari Minggu. Pagi baca ya? Ya. Kalau teman-teman mau ke sini, lokasi di mana? Di perempatan Gatak, Timur UNY. Pas di perempatannya. Nama tempatnya apa? Ini di Maps ada Box Krepes namanya. Box Krepes ya. Ya. Kalau selain di sini ada di mana saja Mas? Selain di sini ada di lapangan Kasihan, agak ke barat dikit, di lapangan Kasihan, sama di PGRI. Namanya sama ya? Namanya sama, model jualannya juga sama kayak gini.